Pengujian inverter sebelum dikirim. Uji pertama akan diperlihatkan arus standby. Multimeter sudah pada posisi pembacaan arus. Hidupkan MCB DC. Inverter on. Tegangan sistem baterai 48 volt. AC output 232. Arus standby 0,30. Kita cek dengan klem meter. (0,3736). Di sini 0,30. 0,33 sama. Sistem baterai 48 volt. Saat ini 51,6. Pengujian kedua sistem perpindahan ATS. Saat ini digunakan load bohlam. Input dari PLN bisa dilihat, PLN input 50 Hz masuk pada terminal PLN yang kabel merah hitam. Kabel merah hitam ini dari PLN, kemudian output ke beban, dibaca multimeter. Arus klem meter ada pada posisi seperti ini untuk membaca arus. Akan saya lepas PLN-nya. Kita lihat lampu akan tetap menyala saat PLN padam. Kabel ini akan saya tarik untuk mensimulasikan PLN padam. 1, 2, 3. Oke. Dihandle oleh inverter. Tegangan inverter 231. Tidak ada kedip saat pemadaman listrik PLN. Saya akan hubungkan kembali. Jeda beberapa saat untuk memastikan PLN hidup. Oke, sudah berpindah. Tegangan PLN 219. Buzzer sudah tidak berbunyi, menandakan PLN sudah kembali. Akan saya simulasikan kembali pemadamannya. Saya akan menarik kabel PLN untuk melepas. 1, 2, 3. Dihandle oleh inverter. Input PLN hilang, dihandle oleh INV inverter. Buzzer alarm berbunyi. Ini untuk testing ATS secara sinkronasi. Sekarang uji selanjutnya untuk daya pembacaan wattmeter pada beban load. Beban load saya pakai kompor heater berdaya 1000 watt. MCB dihubungkan ke beban. Oke. 1000 watt 4,6 ampere. Kita lihat di klem meter 4,5, 4,7 kurang lebih sama, 4,6 ampere. Di sini juga 4,6 ampere. Baterai sudah mendekati low. Nanti saat sudah mendekati batas bawah akan berpindah ke
PLN kalau mode disetting hybrid atau UPS ataupun inverter. Ada 3 mode. Uji beban lagi. Beban saya hubungkan 1, 2, 3, 4,6 ampere 1000 watt. Tegangan masih 230. Klem meter membaca 4,6, 4,7, sama presisi pembacaan daya. Saya lepas beban. Tegangan baterai naik. Ini cek untuk arus klem meter pada posisi seperti ini. Untuk terminal-terminalnya yang sebelah sini charger, relay charger aktif ketika settingan charger sudah tepat pada tegangan baterai. Saat ini 50,6, dia akan charging 48 volt. Ketika baterai sudah 48 charging, kemudian cut off 55,2, maka relay yang ini terlepas. Ini untuk charger. Ini dari trafonya, bypass, bisa dipasang multimeter atau perangkat lain. Dia terhubung dari sini, bypassnya. Kemudian ini 2 adalah PLN, dan lalu ini output ke beban rumah. Kemudian kipasnya di sini 12 volt. Cukup kipas arus kecil aja. Kalau mau menggunakan kipas arus besar ditambahkan relay, karena suplai kipas output maksimal 0,2 ampere mengikuti power supply switching yang dipasang di sini. MOSFET ada 20. Kemudian untuk setting proteksi arus ada di trimpot ini, current limit. Jadi kita bisa setting untuk membatasi MOSFET agar tidak bekerja terlalu besar arusnya. Jika 5000 watt kita putar ke sini sampai inverter protect. Jika limit di 3000 watt kita load 3000 watt inverternya, lalu kita putar ke kiri sampai inverter mati. Itu untuk membatasi MOSFET. Walaupun sudah disetting pada Atmega pemrograman IC, namun tetap dilengkapi dengan proteksi eksternal di luar IC pemrograman untuk menyempurnakan sistem proteksinya secara hardwire. Relay ATS 30 ampere. NTC ada di sini, terminal untuk suhu. Nanti bisa diberi kabel menuju ke heatsink yang hangat. Tombol menu ini, menu down dan up, bisa dipasang eksternal menggunakan soket, kemudian dipasang pada panel display untuk panel box. Kasih kabel masuk ke terminal 4 pin. Ini untuk adjustment tegangan AC secara manual, bisa disetting secara otomatis melalui menu. Kemudian ini saklar on off-nya ada di sebelah sini. Kita masuk ke menu. Ini untuk inverter berpindah ke PLN pada tegangan rendah 44 volt. Kemudian kembali ke inverter
pada tegangan 51,2 karena sudah terisi baterainya. Kemudian end of discharging, ini batasan paling bawah ketika PLN padam, hanya mengandalkan inverter sampai batas maksimal terendah di 43 volt. Ini proteksi tegangan lebih 62. Ini untuk kalibrasi tegangan LCD dengan real pada baterai. Ini bisa disetting keluaran inverter dari 60 sampai 220 untuk kebutuhan khusus. Jika di rumah menggunakan 110 volt bisa disetting ke 110, tergantung peralatan listrik di rumah. Ini batasan proteksi tegangan terendah saat kita bebani sampai terendahnya di 200 volt, maka akan proteksi. Auto on, inverter akan kembali menyala pada 3 detik setelah semua proteksi. Kemudian buzzer bisa dihidupkan dan dimatikan. Ini modenya hybrid, adalah mode charger pada inverter berfungsi. Prioritas adalah PLTS dan juga bisa memfungsikan charger. Tadi ada 3, hybrid, inverter, dan UPS. Kembali ke mode prioritas, inverter maka akan berfungsi sebagai off-grid, inverter berjalan sendiri. UPS untuk membackup ketika mati lampu. Standby on, ini pada menu UPS, dia akan terus menyala inverternya, kemudian PLN padam maka berpindah ke inverter tanpa adanya jeda karena sudah standby on inverternya, hidup terus. Bisa juga dinonaktifkan, jadi inverter akan selip. Kemudian jika ada pemadaman baru akan hidup inverternya. Kita posisi on aja. Ini settingan charger, dia on di 48, kemudian cut off pada 55,2. Ini untuk adjustment tegangan AC, bisa dinaik turunkan dari menu jika tegangan output belum sesuai secara halus dan presisi. Ya, mungkin sekian untuk video penjelasan dan testing sebelum dikirim. Untuk pengiriman tanggal 23 Februari. Terima kasih.